Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Dan saya yakin itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, jika 2 episode terakhir kita disela oleh tayangan tentang kenaikan Yesus Kristus sebagai peringatan yang kita sudah rayakan pada hari-hari yang lalu, kita telah membahas 1 atau 2 episode tentang kenaikan baik dari sisi perjanjian lama dalam nubuatan dan penggenapannya di dalam Yesus Kristus maupun dalam pengajaran Tuhan Yesus sendiri terhadap murid-murid dan orang banyak tentang kenaikannya. Maka pada hari ini kita akan kembali bersama masuk dalam ruang kelas. Khususnya kita akan belajar kitab Kejadian, menyambung atau melanjutkan episode-episode tentang kitab Kejadian yang telah kita bahas beberapa episode yang lalu. Maka hari ini kita akan membahas satu tema arti Yom dalam kitab Kejadian. Kita akan melihat teori-teori tentang hari dalam penciptaan dan jawaban-jawaban biblikanya. Ketika kita bicara tentang kitab Kejadian, maka kita sedang bicara tentang asal-usul. Dan memang bicara tentang pentingnya asal-usul menjadi pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh setiap orang. Setiap orang pasti memiliki pertanyaan tentang jati diri. Siapakah saya? Saya berasal dari mana? Apakah hidup saya memiliki nilai dan berharga, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan bahwa pentingnya kita memahami tentang asal-usul kita dan asal-usul segala sesuatu. Kalau kita memperhatikan apa yang diyakini seseorang tentang asalnya atau asal-usulnya, ini sangat akan menentukan apa yang dia akini tentang dirinya di dalam kehidupannya dan di mana dia berada pada saat ini. Jika dia mengira dia hanyalah hewan kompleks yang berevolusi dari makhluk bersel satu, alih-alih individu unik yang terbuat atau yang dibuat menurut gambar Tuhan dengan takdir atau dengan masa depan yang kekal, maka sebaliknya keberadaannya tentulah tidak ada memiliki arti apa-apa. Mengapa tidak makan, minum, dan menikmati semua yang ditawarkan oleh dunia? Karena besok kita akan mati. Inilah semboyan yang seringkali kita dengarkan tentang bagaimana seseorang memaknai arti kehidupannya yang sangat tidak jelas. Hanya ketika seseorang menyadari bahwa dia diciptakan oleh Tuhan untuk satu tujuan, dan tujuan itu kekal, barulah kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya memiliki hidup yang bernilai. Sekali lagi, pemahaman kita tentang asal-usul kita akan menentukan sikap atau nilai hidup kita terhadap kehidupan yang kita hidupi pada saat ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan Alkitab, dikatakan Tuhan telah menciptakan setiap orang untuk mengungkapkan aspek kasih dan karakternya yang tak terbatas, yang tidak dapat diungkapkan oleh siapapun. Masa lalu, sekarang, atau masa depan. Masing-masing dari kita adalah makhluk atau pribadi yang unik. Tidak ada satupun yang menjadi duplikat.
Pengetahuan tentang fakta ini membuat hidup kita layak untuk diperjuangkan, diisi, dan dijalani karena kita memiliki nilai, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Banyak aspek kehidupan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil seseorang tentang Sang Pencipta dan asal usulnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya inilah yang dijawab oleh kitab Kejadian khususnya. Kitab Kejadian ini menjadi jawaban atas pertanyaan manusia tentang asal usulnya sendiri, bahkan atas pertanyaan tentang asal usul segala sesuatu. Karena kita tahu menurut kitab Kejadian, Tuhan Allah telah menciptakan dunia dengan segala isinya selama 6 hari. Kita bisa membaca ini dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Tapi yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi pembahasan kita juga malam hari ini ialah, apakah Allah menciptakan bumi ini 6 hari? Itu berarti kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Atau bumi ini diciptakan miliaran tahun, jutaan tahun, miliaran tahun seperti pandangan teori-teori penciptaan. Maka hari ini kita akan melihat apakah sesungguhnya arti hari atau yom dalam bahasa aslinya itu kita maknai secara literal sebagai hari-hari biasa yang kita jalani hari ini, atau hari yang bersifat simbolis dan tidak dapat dihitung secara literal. Maka hari ini kita akan mencoba melihat beberapa teori tentang hari, khususnya teori dalam penciptaan. Yang pertama, teori gap. Sebenarnya teori ini juga telah bisa kita bahas atau kita tayangkan dalam episode sebelumnya. Namun pada bagian ini lebih melengkapi lagi apa yang sudah pernah saya tayangkan tentang teori gap. Kalau kita memperhatikan teori gap itu berkata bahwa ada 2 periode atau 2 kali penciptaan. Ada ciptaan yang mula-mula. Itulah Kejadian 1 ayat 1. Kemudian penciptaan itu mengalami persoalan, mengalami pemberontakan, mengalami perubahan oleh karena dikatakan di situ ada satu kondisi kekacaubalauan yang disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga bumi yang diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1 itu kemudian tampil sebagai satu kondisi yang kacau balau dalam Kejadian 1 ayat 2. Sehingga dalam inisiatif Tuhan sendiri, maka Tuhan melakukan 6 hari penciptaan sebagai recreation atau penciptaan ulang dari apa yang telah diciptakan kemudian rusak sehingga dia harus menciptakan ulang. Nah, kita berbicara tentang teori gap. Ini salah satu teori yang dapat kita kenal sampai hari ini. Ini merupakan sebuah teori konkordis. Yang dimaksudkan dengan konkordis adalah teori-teori yang mencoba atau boleh saya katakan teori-teori penciptaan kontemporer, penciptaan modern yang mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Sehingga teori ini bersifat dia bersifat kompromi. Dan teori ini mengungkapkan bahwa ada celah jutaan tahun antara 2 ayat pertama dalam kitab Kejadian, Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Jadi ada gap, ada celah seperti yang telah digambarkan tadi. Kemudian sebagian besar fosil dan lapisan batuan adalah ciptaan sebelumnya yang dihancurkan oleh banjir besar. Yang sebenarnya di balik itu ada peperangan, kekacauan yang dilakukan oleh iblis dan antek-anteknya. Kemudian ayat 3-31 menggambarkan rekonstruksi dunia
dalam 6 hari literal. Dengan demikian maka hari yang pertama menurut teori gap tidak dapat kita artikan sebagai hari literal. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa versi berbeda dari teori ini. Yang pertama, ada teori yang mengusulkan bahwa fosil dan lapisan batu adalah sisa-sisa ciptaan sebelumnya yang dikuasai oleh setan. Sebagai hasil dari kejatuhannya, ciptaan ini dihancurkan oleh banjir besar. Kemudian versi teori lain mengatakan bahwa fosil-fosil itu terkubur dalam banjir Lucifer. Yang lain mengatakan mereka terkubur perlahan selama jutaan tahun. Saudara bisa perhatikan dari banyak versi tentang teori gap ini ada inkonsisten, ketidakkonsistenan, sehingga ini pun teori yang sebenarnya merupakan asumsi semata-mata daripada teolog modern yang tidak dapat menerima hari secara literal karena keterbatasan mereka dalam berpikir. Peristiwa-peristiwa ini dimasukkan ke dalam celah yang seharusnya antara dua ayat pertama. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada celah di antara ayat pertama dan ayat kedua kitab Kejadian pasal 1. Sehingga kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 2, dikatakan bumi menjadi. Ya. Kalau kita memperhatikan, sesungguhnya harusnya kita menerjemahkan bukannya bumi menjadi, tetapi adalah bumi adalah tidak berbentuk dan kosong. Yang kedua, saudara, teori yang kedua, teori hari zaman. Apa yang dimaksud dengan teori hari zaman? Teori ini sebenarnya adalah teori yang pada mulanya ingin mencoba menjunjung tinggi historisitas atau kesejarahan kisah penciptaan. Dan oleh karena itu para pendukungnya ingin mencoba menunjukkan bahwa urutan penciptaan dalam kitab Kejadian 1 itu sesuai dengan urutan penciptaan yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Saudara bisa lihat, ada dua hal yang sangat kontradiksi di sini. Di satu sisi mereka ingin menjunjung tinggi historisitas kesejarahan kisah penciptaan, namun dasar niat atau motivasi mereka atau ukuran mereka untuk melihat historisitas itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, kemudian kita lihat hari-hari penciptaan dianggap sebagai periode waktu yang lama, masing-masing berlangsung jutaan atau miliaran tahun. Maka namanya menjadi teori hari zaman tanpa ada batasan. Jadi ketika Tuhan berkata pada hari yang pertama, ya, jadilah terang, maka terang itu jadi, ya, itulah hari yang pertama. Maka tentu ini tidak memiliki batasan menurut teori hari zaman. Ini tidak dapat diukur. Karena teori hari zaman memakai satu ukuran yang berdasarkan ilmu pengetahuan, namun ilmu pengetahuan juga yang hanya berdasarkan asumsi tanpa pembuktian. Teori hari zaman, sebagian besar yang berpegang pada teori ini adalah kreasionis progresif. Mereka mengakui diskontinuitas catatan fosil dan mengusulkan ada periode aktivitas kreatif yang hebat dipisahkan oleh periode panjang diversifikasi horizontal atau evolusi mikro. Saudara perhatikan kalimat-kalimat yang dipakai di sini adalah kalimat-kalimat ilmu pengetahuan yang ingin mencoba mengukur atau mendukung historisitas tapi tanpa ukuran atau dasar yang jelas. Masih pada teori hari zaman, biasanya mereka mengambil satu ayat atau beberapa ayat, namun kalau kita perhatikan dalam tayangan ini, saya mencoba mengutip satu kutipan dari 2 Petrus 3 ayat 8, yang berkata, bagi Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini ayat yang seringkali
dikutip sebagai penguat dari teori ini. Kelemahan pertama dari teori ini adalah bahwa hari-hari penciptaan tidak dapat diartikan sebagai periode waktu yang lama. Kelemahan kedua adalah bahwa tidak mungkin untuk mendamaikan urutan penciptaan dalam Kejadian dengan urutan penciptaan yang diungkapkan oleh sains atau ilmu pengetahuan. Maka kalau saudara perhatikan ketika kita lihat ayatiah atau ayat yang coba diambil sebagai dasar, tapi mereka tidak melihat konteks 2 Petrus umumnya 2 Petrus pasal 3 ayat 8 berbicara tentang kedatangan Tuhan yang tidak seorang pun yang tahu. Sehingga ayat ini tentulah tidak cocok atau tidak tepat menjadi landasan hari zaman dalam penciptaan. Yang berikutnya kita lihat yang ketiga, teori kerangka kerja sastra. Ya, ini juga adalah sebuah teori diskordis, ya, sekali lagi teori ilmu pengetahuan modern yang mencoba menyesuaikan atau mengkompromikan dengan kebenaran Alkitab, namun dengan asumsi-asumsi tertentu. Teori ini mengusulkan bahwa Kejadian pasal 1 bersifat teologis, bukan kronologis. Sehingga kalau kita membaca Kejadian 1, hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, bahkan ke-7, Allah beristirahat, itu kita tidak dapat artikan secara literal, tetapi itu hanya memiliki makna teologis. Ya, ini yang kita perhatikan. Ini adalah konstruksi sastra yang tidak dimaksudkan untuk dipahami secara literal, atau apa yang di dalam kitab Kejadian itu bukanlah sejarah secara literal. Itu yang mereka maksudkan. Kemudian teori ini juga mengakui bahwa hari-hari penciptaan dimaksudkan untuk dipahami sebagai hari 24 jam, perhatikan ya. Tetapi menganggap bahwa keseluruhan catatan atau laporan itu sebagai kiasan atau simbolis. Maka saya tidak habis pikir, bagaimana mendamaikan? Di satu sisi mereka katakan dipahami sebagai hari 24 jam sebagaimana kita pahami hari ini. Tetapi seluruh catatan itu harus dianggap sebagai laporan kiasan atau simbolis. Ini pun mengalami apa yang kita sebut dengan inkonsisten. Ini membuat pendukungnya bebas untuk merangkul teori evolusi atau teori lainnya. Sebagian besar pengikut teori ini adalah evolusionis teistik. Artinya teman-teman kita kaum Injili juga banyak yang berpegang pada teori ini. Mereka menerima seluruh konsep deistik atau tentang ketuhanan, ya, tentang, ya, kalau saudara perhatikan tentang mereka menerima seluruh konsep deistik ateis tentang evolusi makro vertikal. Yang kalau kita memperhatikan dalam teori itu bahwa apa yang terjadi atau yang ada itu bersumber dari molekul ke manusia. Tetapi mereka berpikir bahwa ini adalah metode yang dipakai Tuhan dalam penciptaan dunia. Kita memperhatikan bagian itu, saudara. Bagaimana penganut teori kerangka sastra ini membenarkan pemahaman kiasan ini? Mereka mengabaikan atau meremehkan fakta bahwa struktur gramatikal bahasa Ibrani adalah struktur narasi historis yang akan kita lihat nanti. Dan mereka malah mengklaim bahwa kisah tersebut mengandung petunjuk sastra yang menunjukkan bahwa itu adalah bersifat simbolis daripada literal. Salah satunya adalah terjadinya angka dengan signifikansi simbolis. Saudara, kita harus berkata bahwa di dalam Alkitab ada angka-angka, ya, ada angka 7, angka 10, ya, angka-angka yang memang memiliki makna simbolis. Tetapi saya mau katakan, ketika kita bicara tentang angka, bicara tentang ion digabungkan dengan angka, itu selalu berarti literal.
Ya. Jadi kita tidak boleh out of context. Kita mengakui bahwa ada makna simbolis dari angka, tetapi tempatnya bukan pada kitab Kejadian. Kemudian salah satu teori yang kita kenal dengan Big Bang, satu teori yang sangat populer dan sangat digemari oleh para teolog modern, atau yang kita kenal juga dengan teori telur kosmik. Ya, teori yang paling diterima ini, ya, teori Big Bang. Menurut skenario evolusi, semua materi alam semesta dulunya berada dalam sebuah bola kecil, mungkin seukuran kepala peniti. Jadi bayangkan ya. Kemudian objek ini duduk di ruang angkasa untuk beberapa periode waktu yang tidak ditentukan. Lalu tiba-tiba, tanpa alasan sama sekali, ya, bola kecil itu menjadi tidak stabil, meledak, dan akhirnya berubah menjadi banyak bentuk. Ya. Jadi molekul atau bola kecil yang pijar itu kemudian meledak. Itulah yang disebut dengan Big Bang. Ya. Ya. Kemudian dia berubah, ledakan itulah yang menghasilkan kehidupan. Dia menjadi binatang, menjadi planet, menjadi acar, menjadi popcorn, menjadi anjing kecil, ya, anjing norak, kecoa, ya, komite bagong dinosaurus, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dunia ini, termasuk saudara dan saya, adalah hasil ledakan dari sebuah bola kecil yang tidak jelas asal usulnya. Dengan kata lain, kita ini adalah hasil ledakan, hasil kekacau balauan. Kira-kira seperti itu. Iya, kalau kita memperhatikan berdasarkan teori ini, para evolusionis membayangkan alam semesta yang masih mengembang, yang tidak hanya dimulai hampir 20 miliar tahun yang lalu, tapi meluas selama 20 miliar tahun cahaya dan berisi sebanyak 100 miliar galaksi, masing-masing merupakan, ya, ratusan, ya, pulau dari ratusan miliar bintang-bintang. Jadi kita bisa bayangkan, ya, saudara bisa melihat tayangan gambar di tayangan PPT itu, ya, itu meledak kemudian berubah menjadi segala sesuatu, dan salah satu yang ada dalam gambar itu adalah manusia selain binatang dan segala sesuatu. Sekali lagi, menurut teori Big Bang, saudara adalah hasil dari sebuah ledakan. Mari kita menjawab teori-teori itu, ya, tentu landasannya Alkitab. Jawaban kita yang pertama, kita letakkan pada struktur gramatikal bahasa Ibrani, menunjukkan bahwa narasi kitab Kejadian adalah sejarah, bukan puisi, ya, yang dikatakan berturut-turut. Ya, kalau saudara perhatikan, seperti yang saya pernah jelaskan, bahwa di dalam kitab Kejadian selalu dimulai dengan konjungsi atau yang kita kenal dengan wow konsekutif sebagai satu kata depan, ya, atau kata sambung yang menunjukkan bahwa ada satu rentetan peristiwa yang tidak memiliki celah dari satu periode, dari satu waktu, dari satu hari, ya, ke hari berikutnya. Dari petang, pagi, petang, pagi, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Yang kedua, perjanjian lama, perjanjian baru, dan Yesus sendiri memberi jawaban bahwa Kejadian pasal 1 adalah sejarah. Yang ketiga, sebelum munculnya geologi umur bumi yang panjang dan teori evolusi, hampir semua penafsir, ya, jadi sebelum ada teori-teori ini, hampir semua penafsir, apakah itu Kristen, Yahudi, ya, dan sebagainya, gereja mula-mula, selalu memahami pasal-pasal awal dari kitab Kejadian adalah sejarah. Oke? Jika laporan itu hanya simbolis, maka itu hanyalah retorika belaka. Jadi kalau saudara menerima teori tadi, berarti itu bersifat simbolis.
bukan historis, maka itu hanyalah retorika belaka. Pesan itu tidak didukung oleh fakta sejarah. Lebih buruk dari itu berarti memiliki pesan yang palsu. Kitab Kejadian bukanlah firman Tuhan, bukanlah kebenaran. Jika teori itu benar, itu yang dimaksud. Namun sesungguhnya bagian penting dari pesan tersebut adalah bahwa ciptaan asli Allah itu tanpa cacat dan benar-benar sempurna. Jadi kita berdasarkan jawaban ini kita tidak bisa menerima teori gap yang disebabkan kehancuran ya setan dan anggota-anggotanya yang merusak bumi yang pertama sekali diciptakan, kemudian perlulah penciptaan ulang. Kita tidak bisa menerima teori ini. Tetapi jika pada kenyataannya ada jutaan tahun masa kekerasan, ada penyakit, ada kematian, ya, sebagaimana yang diungkapkan dalam teori-teori itu, maka ciptaan Allah itu sangat jauh dari apa yang kita sebut sempurna. Artinya, jika kita menerima teori ini, maka apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian hanyalah retorika belaka yang tidak memiliki nilai sama sekali. Kemudian, pendukung teori ini mengatakan juga bahwa kisah penciptaan adalah produk dari budaya Timur Dekat kuno. Banyak kemiripan, banyak kesamaan, ya. Ini adalah satu hal yang tidak mungkin sebagai sejarah literal. Ya. Menurut mereka bahwa kita harus menemukan artinya. Arti yang harus kita temukan dalam kitab Kejadian itu sebenarnya hanyalah arti bagi pembaca aslinya. Dengan demikian, kitab Kejadian tidak lagi punya arti bagi kita masa kini. Karena dia hanya memiliki arti dulu dan di sana. Ya. Namun kita harus ingat bahwa Allah sendiri yang mengilhami catatan itu, bahwa itu adalah dasar bagi seluruh Alkitab. Kitab Kejadianlah dasar bagi seluruh Alkitab dan itu diilhami oleh Allah. Dan bahwa itu dimaksudkan untuk dipahami oleh semua orang di segala tempat dan waktu. Termasuk untuk kita masa kini. Kemudian jawaban kita yang berikut, mari kita melihat interpretasi Kejadian khususnya pasal 1 sampai 11 pada era bapak-bapak gereja. Ya. Bagaimana bapak-bapak gereja memiliki interpretasi terhadap kitab Kejadian? Kejadian 1 sampai 11 ditafsirkan oleh orang Kristen di masa lalu, ya. Misalnya salah seorang tokoh atau seorang imam Ortodoks Timur yang bernama Seraphim Rose, dia mendokumentasikan pandangan bapak-bapak gereja dari Ortodoks Timur yang menunjukkan bahwa kitab Kejadian itu adalah kitab yang menjelaskan satu paparan historis. Ya, ini yang kita perhatikan. Bapak Gereja Ortodoks Timur dengan suara bulat dalam pandangan mereka tentang Minggu Penciptaan, kejatuhan, dan banjir global atau air bah adalah historis. Jadi, saya pikir ini menjadi satu patron, satu pola, atau satu teladan. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan, bapak-bapak gereja pada waktu itu, ya, pada abad pertama sampai dengan keempat, memiliki pandangan bahwa kitab Kejadian itu adalah historis, termasuk bukan hanya penciptaan, tetapi kejatuhan, air bah, dan seterusnya. Sehingga ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian mari kita perhatikan juga, misalnya para reformator seperti Luther dan Calvin, dan orang Yahudi Ortodoks, ya, tampaknya telah sepakat memegang hari-hari penciptaan itu dalam arti yang literal. Ya. Jadi ini juga menjadi satu pandangan yang kuat, ya. Namun setelah para ilmuwan sekuler mulai mengembangkan ide-ide mereka tentang zaman yang luas, evolusi pada abad ke-18 dan 19, orang Kristen mulai menafsirkan
Kejadian 1 sampai 11 dalam gagasan-gagasan ini. Ini yang mereka katakan. Jadi sebenarnya terjadi pergeseran-pergeseran, tetapi sesungguhnya dalam pandangan mereka sebagai reformator, ya, bapak-bapak gereja tidak pernah berpikir bahwa kitab Kejadian atau hari atau arti hari atau arti yom dalam kitab Kejadian itu diartikan selalu dalam pengertian literal. Ini yang kita pahami. Sebelum itu usia yang panjang bagi bumi bahkan tidak pernah terpikirkan. Jadi perhatikan. Sebelum abad ke-17, ke-18, 19, munculnya Renaissance, munculnya rasionalisme, munculnya liberalisme dan sebagainya. Ya, pemahaman tentang makna-makna simbolis yang dikenakan kepada kitab Kejadian itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan mereka katakan, pastilah pandangan ini diimpor dari luar Alkitab ke dalam Alkitab. Ya. Keberatan tentang penciptaan secara literal sama halnya ya dengan keberatan kita terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, ya. Salah satu peristiwa sejarah misalnya yang kita bisa membaca, ya, ada pemahaman tentang pusat tata surya yang disebut dengan geosentris, ya. Jadi ini pemahaman gereja pada awalnya pada waktu itu. Nah, namun setelah penemuan ilmu pengetahuan dan seterusnya, ya, pada abad-abad pertengahan, perdebatan tentang geocentrism versus heliocentrism ini kita lihat ini juga seperti perdebatan antara bumi yang muda dan bumi yang tua. Ini yang bisa kita lihat. Orang Kristen percaya pada penciptaan, khususnya 6 hari, karena memang inilah yang diajarkan Alkitab. Ya. Tetapi alasan utama untuk percaya terhadap geosentrisme itu memang tidak diajarkan oleh Alkitab. Tapi yang ingin saya katakan, ada analogi perdebatan tentang geosentris versus heliocentris. Itu sama halnya perdebatan tentang young earth dengan old earth, atau bumi yang muda dengan bumi yang tua. Dan kalau kita perhatikan, tentulah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berpegang pada prinsip-prinsip ini. Tapi kita bisa melihat sebagaimana dalam catatan ini, bahwa Yom itu selalu bersifat literal. Mari kita lanjutkan. Sesungguhnya fakta menunjukkan bahwa matahari dan planet tampak berputar mengelilingi bumi. Ya, ini bagian dari heliocentris tadi. Tapi menurut pandangan ilmiah yang berlaku pada waktu itu. Ini memang keterbatasan ilmu pengetahuan pada abad pertama, pada abad yang ke-5 sampai dengan abad ke-15. Ya, seorang ahli yang bernama Claudius Ptolemy, ya, berkata, dan dialah yang menjadi penggagas tentang geosentris. Namun kita tahu ketika ditemukannya alat-alat yang lebih canggih, ya, ditemukannya teleskop dan sebagainya, maka Copernicus dan muridnya kemudian Galilei memproklamirkan bahwa pandangan yang pertama itu tidaklah tepat. Yang tepat adalah heliocentris, bahwa matahari lah yang menjadi pusat tata surya. Namun saudara, diskusi kita tidak pada bagian ini, hanya ingin mengatakan bahwa hal-hal seperti itu memang tidak dibahas dalam Alkitab. Namun yang paling jelas yang ingin kita katakan, bahwa hari-hari dalam penciptaan itu dijelaskan secara gamblang di dalam Alkitab. Nah, kitab Kejadian ditulis sebagai sejarah, ya. Kalau saudara perhatikan, misalnya sastra Ibrani menggunakan struktur gramatikal khusus untuk narasi sejarah yang berurutan. Saudara bisa perhatikan, ya, Kejadian 1 sampai 11 memiliki struktur itu. Struktur Kejadian 1 sampai 11 memiliki bentuk yang sama. Ya. Kenapa ini penting? Ini menjadi analogi ketika Kejadian 12
sampai 50, atau kemudian disambung kepada kitab Keluaran, Yosua, Hakim-Hakim, dan lain-lain. Itu adalah catatan historis yang memiliki struktur yang sama dengan Kejadian pasal 1 sampai 11, maka adalah satu hal yang aneh dan satu hal yang sangat mustahil untuk menolak Kejadian 1 sampai 11 sebagai kebenaran yang berbicara tentang hari dalam literal, sementara ada banyak para ahli yang bisa menerima bentuk yang sama dalam Kejadian 12 sampai 50, bahkan kepada kitab-kitab yang lain seperti Keluaran, Yosua, Hakim-Hakim lain, Hakim-Hakim, dan yang lain-lain. Ini yang kita bisa perhatikan. Nah, salah seorang teolog ini juga sangat mengejutkan saudara, karena teolog yang saya sebut ini adalah seorang teolog liberal bernama James Barr. Dalam salah satu bukunya dalam bahasa Indonesia yang sangat terkenal, ya, Alkitab di Dunia Modern, dan itu diterbitkan dan dibaca, dipahami oleh banyak orang. Bahkan itu menjadi referensi yang dipakai di berbagai tempat. Itu hanya satu bagian kecil dari buku-bukunya yang begitu terkenal. Dia katakan begini, tidak ada profesor bahasa Ibrani di universitas besar manapun yang meragukan bahwa penulis Kejadian 1 sampai 11 ingin para pembacanya memahami bahwa ada penciptaan 6 hari dan banjir besar atau global secara harafiah beberapa ribu tahun yang lalu. Jadi dia ingin menegaskan, meskipun dia memiliki keyakinan yang berbeda karena dia adalah seorang teolog liberal yang tanda kutip meragukan ilham, tapi dalam konteks kitab Kejadian yang dia katakan, tidak seorang pun profesor dimanapun, ya, di sekolah manapun yang pernah meragukan arti literal dari hari-hari, termasuk peristiwa-peristiwa yang dia sebut di situ, ya, banjir global dan seterusnya. Itu pasti selalu dipahami secara literal. Para ahli bahasa Ibrani Injili lainnya juga setuju bahwa ini adalah makna teks Ibrani yang jelas dan tidak ambigu. Mereka menekankan bahwa struktur gramatikal dari Kejadian 1 adalah struktur narasi prosa, bukan puisi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, memang kita harus mengakui, ya, ketika kita membaca kitab Kejadian pasal pertama, itu adalah satu jenis sastra atau genre sastra yang istimewa. Gayanya berbeda, begitu sistematikanya luar biasa. Berbeda dari pasal-pasal sebelumnya, bab-bab sesudahnya. Tetapi itu karena tentulah punya alasan tertentu, ya. Mengapa dia memiliki gaya sastra yang begitu istimewa? Karena pokok pembahasannya yang berbeda. Kejadian pasal 1, ya. Dan juga nanti ketika kita lihat deskripsinya dalam kitab Kejadian pasal 2, itu adalah satu topik teologi yang berbeda dari topik-topik lain. Maka ini menjadi sesuatu hal yang istimewa. Jika kisah itu adalah sejarah faktual, itu pasti diterima dengan wahyu langsung dari Allah. Strukturnya indah, simetris, ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai kepada hari ketujuh. Dan itulah cara yang dipakai Tuhan, cara yang Dia pilih, ya, untuk menciptakan dunia dan untuk mempresentasikan apa yang Dia telah kerjakan di dalam kitab Kejadian. Nah, ini kita perhatikan. Metode penciptaannya memperlihatkan rasionalitas, keteraturan, kesempurnaan, dan kemahakuasaannya. Metode penciptaan ini adalah antitesis dari semua teori yang lain, ya, yang merupakan, kita lihat, berbeda. Kalau seperti tadi teori Big Bang, ya, justru ledakan kekacauan menghasilkan keteraturan. Ini tidak pernah menjadi pengajaran Alkitab. Kalau kita perhatikan, Alkitab sangat jelas. Selalu dimulai dengan
penilaian baik, 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 dan sungguh amat baik. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan juga bukti-bukti internal, ya, ini juga menjadi sangat jelas. Ada begitu banyak bukti internal yang bisa kita lihat, ya, bahwa kisah penciptaan adalah benar-benar terjadi sama dengan semua sejarah yang dijelaskan dalam Alkitab. Kisah dalam kitab Keluaran, ya, apakah itu fiktif? Kalau itu betul historis, maka kitab Kejadian juga seperti itu. Juga dalam kitab-kitab lain, ini yang bisa kita pahami, ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat sama halnya dengan nubuatan-nubuatan. Apakah itu hanya fiktif? Ya. Nubuatan-nubuatan dalam Alkitab justru membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Saudara bisa buka teks-teks itu. Nubuatan semua atau palsu tidak membuktikan apa-apa. Dan sejarah palsu juga tidak membuktikan apa-apa. Tapi lihat, nubuatan di dalam Alkitab semuanya presisi. Apa yang dikatakan, apa yang dicatat terjadi tepat tanpa ada satu kesalahan apapun. Bukankah ini membuktikan bahwa Alkitab kita ini adalah kebenaran yang mutlak? Kekristenan adalah agama historis. Tuhan telah menyatakan diri melalui tindakan-tindakannya yang besar dalam sejarah. Jika kebangkitan hanya sebuah cerita, ya, jika kebangkitan itu hanya sebuah cerita dan tidak benar terjadi, maka apa yang Paulus katakan, sia-sialah kita memiliki iman. Kemudian secara cepat mari kita lihat, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus di dalam perjanjian baru menjelaskan historisitas, ya, isinya, ya, bahkan urutan-urutannya dia jelaskan. Saudara bisa buka Yohanes 5:45 sampai 47. Kemudian yang berikutnya, ya, pandangan Yesus tidak bergeser sedikit pun. Bahkan dikatakan, ya, sebelum ia bangkit, bahkan sesudah bangkit, pandangannya terhadap historisitas perjanjian lama tidak mengalami perubahan. Ya, ini yang kita perhatikan. Ya, misalnya ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi, Farisi, yang sebenarnya pertanyaan ini merupakan jebakan, tapi pertanyaan ini justru dijawab oleh Yesus secara luar biasa dengan pertama-tama menjelaskan historisitas termasuk hari yang bersifat literal. Baru kemudian dia menjawab topik apakah boleh atau tidak bercerai. Ini satu jawaban pamungkas yang menutup mulut semua musuh-musuhnya, yang sekaligus menegaskan historisitas kitab Kejadian termasuk pengertian hari literal yang sebenarnya juga menjadi pandangan Yesus. Ini yang kita perhatikan. Yesus dengan jelas menganggap kisah penciptaan Adam dan Hawa dan semua kisah-kisah lain termasuk air bah, ya. Dia menegaskan banyak orang dan peristiwa di masa lalu dalam perjanjian lama yang disangkal oleh skeptis atau teolog-teolog yang meragukan firman Tuhan adalah peristiwa yang pernah terjadi dan benar-benar terjadi. Saudara perhatikan, ya. Semua kebenaran yang disampaikan oleh Yesus ini menyangkal skeptisisme yang tidak percaya Alkitab tentang Adam dan Hawa, tentang Abel, tentang Nuh dan air bah, tentang Abraham, tentang Sodom dan Gomora, tentang Daniel, tentang Yunus dan ikan besar, dan sebagainya dan sebagainya. Ini membuktikan, ya, historisitas dan literal harafiahnya pengertian hari dalam kitab Kejadian. Yesus juga menunjukkan bahwa ia tidak memahami sejarah dunia dalam miliaran tahun dengan kedatangan manusia baru-baru ini. Sebaiknya ia menempatkan manusia pada awal penciptaan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki, perempuan. Oke? Darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria. Ini kalau kita memperhatikan dari sisi studi canon,
studi kanonisasi, maka Tuhan Yesus juga sedang menjelaskan susunan dari kitab-kitab perjanjian lama yang dimulai dari kitab Kejadian berakhir pada kitab Tawarik. Ini yang kita bisa perhatikan, ya. Dan bagian terakhir, ketika kita membahas tadi teori Big Bang, maka inilah jawaban kita. Ya. Tidak ada tempat di dunia ini atau di alam semesta ini yang menghasilkan, ya, pengaturan yang teratur dengan hasil sebuah ledakan. Ya. Tidak ada keteraturan yang dihasilkan oleh ledakan atau kekacaubalauan seperti pandangan dari teori Big Bang. Ini buktinya. Saudara bisa lihat Kejadian 1980-an, ya, ketika Gunung St. Helens di barat laut Amerika Serikat meledak, maka ledakan itu menghasilkan kekacaubalauan yang luar biasa dalam jangkauan yang demikian luas. Ya. Nah, maka inilah sebagai bagian dari apa yang kita perhatikan hari ini, teman-teman. Maka mungkin sebagai kesimpulan, arti Yom dalam kitab Kejadian, menurut teori-teori yang telah kita bahas, itu bisa bersifat simbolis, karena Kejadian menurut mereka adalah puisi, bukan sejarah. Itu memiliki jangkauan yang tidak terbatas. Itu merupakan satu hari yang tidak dapat dijangkau seperti hari-hari yang dapat kita artikan sekarang. Tetapi dengan penjelasan dan bukti-bukti, ya, yang secara eksplisit dari Alkitab, secara internal maupun bukti para bapak-bapak gereja, baik bukti struktur gramatikal yang menjelaskan bahwa Yom hanya dapat, khususnya dalam konteks kitab Kejadian, hanya dapat berarti hari-hari literal sebagaimana kita alami hari ini. Dengan demikian saudara, maka jelaslah bagi kita, semoga penjelasan yang cukup panjang ini bisa memberi pemahaman yang lebih baik bagi kita tentang kitab Kejadian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.